Halo teman-teman, balik lagi ke sudut. Hari ini gue mau super santai dan santai banget. Hmm, nggak tahu kenapa kok hari ini gue pengen banget bahas makanan ya. Hmm, Disclaimer dulu, gue bukan tipikal orang yang bener-bener hobi makan yang sampai gimana-gimana gitu. Gue juga bukan tipikal orang yang masak. Ya ada sih keinginan masak, cuman gue belum nyampe ke situ deh kayaknya. Gitu. Tapi kok gue lama-lama sering berjalannya waktu gitu gue mulai perhatian gitu, menaruh perhatian kepada makanan. Gue nggak ngerti deh ini pertanda apa ya, apakah ada panggilan dari diri gue untuk menjadi seorang tukang jajan atau penjelajah makanan, atau ada panggilan dari dalam diri gue buat jadi suka masak. Gue nggak ngerti juga, tapi gak tau ya, gue jadi lebih suka kayak nyicipin makanan, terus entahlah kadang-kadang jajan kemana gitu. Gue selalu ngajak temen sih kalau jajan. Nggak tahu ya, momen jajan sama temen tuh kenapa menurut gue selalu sakral gitu. Kayak misalnya gue ngajak temen gue entahlah siapa gitu, random aja, dadang pas gue di tempat kerja atau lagi main di luar gitu, makan yuk gitu, makan ke mana gitulah. Kan gue di Jakarta ya misalnya, tapi cukup mobile sih gue ya, maksudnya hmm, ya bisa tiba-tiba di Jakarta Timur, bisa-bisa di Jakarta Selatan, rata-rata Selatan sama Timur lah. eh, Playground gue gitu ibaratnya. Terus tiba-tiba gue merandom gitu ngajak makan, kayak ayo makan yuk gitu. Makan kemana ya misalnya, lagi pengen soto gitu, terus gue tiba-tiba makan lah soto di mana gitu. Atau macam-macam. Kadang-kadang gue pernah suatu ketika gue ke galeri nasional gitu, terus sama teman gue itu berdua, senior gue kan, nonton nonton pameran Arca. Kalau nggak salah deh itu nonton pameran Arca, yang Arca-Arca baru pulang dari Belanda itu, yang koleksi Singasari. Itu kalau teman-teman yang suka benda-benda kuno atau mungkin ukiran-ukiran gitu, kalian harus lihat deh Arca-Arca itu. Apalagi teman-teman yang suka sejarah. Apalagi kayak gue punya ketertarikan sama sejarah juga, punya ketertarikan sama Arca, punya ketertarikan sama bentuk-bentuk ukiran juga. Oh itu combo sih, gue ngeliat itu puas banget gitu. Kalau di musik ada istilah irgasem, mungkin nih gue aigasem kali ya. Jadi mata gue terpuaskan gitu, batinnya gue terpuaskan. Oke, oke, kita nggak mau bahas arcanya, sorry, terdistraksi sedikit. Gue minum dulu ya, nyantai aja lah hari ini. Kalau lo yang lagi dengerin ini mungkin lo tadi siang gitu lo ada banyak apa yang lo kerjain, mungkin lo di kantor ada apa, gue temenin lah. Jadi kemungkinan terbesar kan lo kalau dengerin ini lo lagi gabut atau lo lagi istirahat kan. Gue temenin istirahat lo lah malam ini. Jadi ritmenya ritme lambat ceritanya. Pasti. Oke, terus gue masih senior gue ini ya random aja, terus gue bilang lapar kan, nggak terlalu panjang padahal itu di dalam itu kameranya, cuman lapar aja gitu. Terus mas cari makan yuk, gue bilang gitu. Cari makan di mana ya, terus sekarang kita sama-sama nggak tahu kan, sama-sama nggak terbiasa. Waktu itu pamerannya di Galeri Nasional ya, terus
Akhirnya gue nyari-nyari referensi makanan, dapetlah gue soto Madura Pak siapa tuh yang di daerah Cideng tuh, di Roxy. Itu bilangnya soto Cideng katanya. Terus udah gue main makan di sana gitu. Oh ternyata sotonya enak gitu. Itu bonus. Gue terhibur, jadi perut gue kenyang, sotonya enak gitu. Dengan harga yang ya nggak terlalu mahal lah sebenarnya untuk ukuran Jakarta. Worth it lah, harganya worth it banget gitu. Terus eh gue jadi memaknai sebagai peristiwa kayak lu ke Galeri Nasional nonton pameran terus lu tutup pakai makan soto gitu. Nah, si peristiwa makan itu jadi punya kesan yang lain gitu menurut gue. Kayak lu pernah gak sih dengerin musik, terus lu mendengarkan lagu tertentu gitu, terus lu jadi terbuka memori lu tentang peristiwa tertentu gitu. Misalnya lu dengerin lagu apa gitu zaman lu SMA ya. Misalnya lu, aduh era lu SMA era apa ya? Gue deh. Misalnya gue dengerin lagunya Tulus nih gitu. Tuh gue tiba-tiba langsung pasti ke flashback ke masa SMA karena waktu gue SMA tuh si eh, Bang Tulus nih, si penyanyi Bang Tulus nih lagi ngehits gitu, lagi naik dan di situ awal-awal gue dengerin lagu-lagunya Bang Tulus gitu. Waktu itu masih apa ya, Sewindu, terus Sepatu ya nggak ya? Pokoknya album-album yang pertama tuh Sewindu, terus ada yang denganmu senang hati terasa bangun dari mimpiku tahu aku tak sendiri, itu lagunya apa gitu judulnya gue lupa. Nah hal kayak gitu, jadi ada sesuatu, misalnya ada lagu yang lu denger dan lu langsung terbuka memori lu ke peristiwa tertentu. Nah itu terjadi di makanan gitu. Akhir-akhir ini gue sadarin satu cerita lagi ya, kayak dulu kakek gue tuh eh, suka masak. Kakek gue, jadi bokapnya nyokap gue itu, kakek gue itu seneng banget masak. Nah karena di rumah tuh kadang-kadang kan gue seneng banget ya nginep di tempat kakek gue gitu. Kadang-kadang di rumah tuh eh, suka ada makanan yang nggak habis gitu, entahlah ayam, entahlah ikan, telur gitu. Cuman kan jumlahnya kan pasti nanggung gitu. Telur misalnya telur dadar nih tinggal sepotong doang gitu. Terus ayam tinggal dua potong itu, paha sama sayap gitu misalnya. Nah itu kakek gue tuh, oh ya, sama nasi juga kadang kan sisaan. Jadi waktu gue suka nginep di tempat kakek gue tuh kan ya, yang pasti nyokap gue masih produktif kerja, terus tante gue, om gue tuh masih pada produktif kerja semuanya. Jadi ya nggak selalu makan di rumah kan. Ya kalau pagi dibekelin biasanya. Nah yang bikinin bekal tuh juga kakek gue gitu. Gitu. Mereka tuh, om gue, tante gue tuh bekalnya yang bikin kakek gue gitu. Terus makanan-makanan yang sisa ini, terutama si nasi ini, diolah sama kakek gue jadi nasi goreng. Gitu. Diolah menjadi nasi goreng. Ya gue kan makan ya. Soalnya kakek gue akan marah kalau gue nggak makan masakannya dia gitu. Gue makan. Yang menarik itu nggak tahu kenapa kalau kakek gue bikin nasi goreng itu kuahnya banyak banget. Sorry, kok kuah tuh minyak tuh banyak banget gitu. Nggak tahu tuh bisa sampai menggenang tuh minyak kadang-kadang. Jadi nasi gorengnya tuh glowing gitu. Nasi gorengnya glowing gitu. Ya menurut gue enak dan bahkan temen gue yang gue ajak ke rumah kakek gue tuh beberapa juga makan dan mereka bilang enak walaupun tuh glowing banget emang. Mungkin teman-teman gue nggak bilang kali ya. Potongan bawangnya gede-gede gitu, ingat gue tuh potongan bawangnya gede-gede agak kasar gitu.
dan glowing banget gitu. Nasi goreng itu enak dan itu melekat di gue sampai ya kalau gue makan nasi goreng gitu gue akan inget sama kakek gue makan nasi goreng dimanapun. Dan lidah lidah maksudnya indera perasa gue, otak gitu ya, akan memflashback gue ke peristiwa ketika kakek gue membuat nasi goreng. Itu kayaknya hampir setiap gue makan nasi goreng loh gitu. Jadi ya gue setuju kata Om William Wongso ya. Jadi orang Asia terutama Indonesia gitu tuh kalau makan tuh semua indera dipakai, telinga, hidung, mata, lidah, mulut, semua dipakai. Dan gue merasakan itu gitu. Jadi gue agak jeli gitu akhirnya mengamati nasi goreng dari aromanya, dari ya walaupun gue nggak ngerti bumbu ya karena kan gue nggak masak gitu. Gue nggak tahu kenapa ternyata makanan juga bisa merekam memori gue. Kayak ini waktu sebelum gue take ini gue habis makan, ini gue habis makan, nyokap gue masakin gue ikan ikan kesukaan gue gitu. Gue suka banget makan itu. Ya gue tipikalnya kan sebenarnya tipe orang Indonesia banget ya. Jadi kalau nggak pakai nasi tuh makan tuh kayak nggak makan gitu. Tapi kayaknya ini satu-satunya masakan nyokap gue yang gue nggak mau ini dipakai nasi gitu. Nyokap gue masak ikan cuman di pan doang, dipanggang gitu pakai minyak-minyakannya dia. Mungkin ya olive oil terus tambahin Chinese oil gitu, minyak-minyakan Cina gitu, minyak ikan dan lain-lain, sama bawang putih gitu. Gue nggak mau sebut ikannya apa ya gitu. Nah, itu gue suka banget kalau nyokap gue masak itu, dan gue nggak mau itu di rasa ikan itu diganggu sama nasi gitu. Jadi gue cuman mau menikmati ya ikan itu, bawang putih sama minyak-minyakan itu. Karena menurut gue ikannya udah, nyokap gue kalau masak itu tuh udah perfect, udah pas gitu. Gue nggak mau itu diganggu rasa-rasa lain selain ini, selain rasa ikan itu gitu. Terus ya konklusinya di akhirnya gue nggak tahu kenapa tapi makanan itu ternyata merekam memori gue. Gue di sini cuma mau berbagi cerita aja sama kalian. Mungkin kalian juga punya cerita misalnya kayak beberapa spot yang ngehits ya Jakarta, misalnya kayak karena gue dulu SMA di selatan, misalnya gue punya kenangan sama teman-teman gue di Gultik. Terus ada beberapa tempat makan langganan yang nggak populer tapi misalnya deket sama daerah kami gitu. Kayak ada juga tuh tukang langganan nasi goreng gitu. Gue dulu kalau gue balik dari Sanggar gue tempat belajar gamelan sama wayang tuh, kita makan mie mie rebus tuh, mie godok Jawa lah itu, sama nasi goreng tuh ada. Gue juga punya langganan tuh di daerah Cineris itu. Dan gue nggak tahu maksudnya kepala gue tuh masih menyimpan rasa mie nya itu kayak gimana, terus ramahnya penjualnya gitu. Ada hal-hal aja yang gue inget tentang mie tek-tek di kantin SMA gue gitu. Kayaknya selalu ada kebahagiaan lain gitu di makanan tuh selain rasa makanan itu sendiri gitu. Kenangan lu sama keluarga lu, kenangan lu sama teman-teman lu, bagaimana cara lu menikmati itu. Atau ketika misalnya gue ngekos, apa ada aja menu-menu yang menyelamatkan gue karena harganya murah tapi rasanya juga enak, atau bahkan kadang-kadang murah doang gitu rasanya itu nggak karu-karuan, tapi ya gue paksa aja lah, yang penting gue kenyang gitu waktu kos. Nah, itu juga punya kenangan. Ya gue mau nyuplik satu quotes dari salah seorang pendeta yang gue tahu, namanya beliau Pendeta Daud Tony. Halo Pak Daud, Pak Daud sekarang ada di Solo.
Jadi kenikmatan hidup di dunia itu cuma dua kata beliau. Satu makan, dua tidur. Kalau tidur nggak usah diragukan, gue jagoan tidur. Tapi kalau makan, ya ternyata sekarang gue menemukan, oh gini ya nikmatnya makan gitu. Gue mencoba mencerna lebih luas, ternyata makan tuh bukan cuman makanannya gitu. Makanan itu merekam memori gitu. Dan memorinya tuh bukan cuma masuk ke otak, tapi tembus sampai ke hati, ke alam bawah sadar lo. Jadi teman-teman, gue mau mengajak nih buat teman-teman, ayo kita nikmatin yuk makanan kita yang ada gitu. Nggak usah terlalu dipikir lah kalau misalnya lu nih pengen makan di mana, pengen apa. Enggak. Yang ada aja. Lu nikmatin karena suatu saat lu akan kangen itu. Ya, tapi kalau misalnya lu ekonomi lu misalnya berlebih, ya boleh lah lu makan di mana gitu, tempat-tempat yang lu mau. Tapi kalau gue dan melihat realita dari beberapa temen gue ya, ekonomi kita kadang kita punya duit, kadang enggak kan. Itu dan kita makan kan jam terbang makan kita tinggi, Bro. Kita sehari 3 kali loh makan. Umumnya 3 kali gitu. Tapi ada juga yang lebih ya, ada juga yang kurang. Pokoknya gue mau ngajak teman-teman untuk menikmati setiap makanan yang masuk, karena makanan tuh, gue menganggap makanan tuh berkat Tuhan gitu. Jadi ini lebay sih kayaknya buat sebagian orang atau mungkin buat banyak orang, tapi makanan tuh sesuatu yang penting gitu. Apa yang lu makan, terus cara lu menikmati makanan, proses lu makan tuh jadi hal yang penting menurut gue, sakral gitu. Makan tuh walaupun cuma makan tiap hari gue lakuin juga, cuman ya gue berusaha menikmati makanan gue tiap hari. Teman-teman, terima kasih. Gue tahu ada 1-2 orang yang mungkin apa ya, mendengarkan sudut dengan diam-diam, walaupun lebih banyak orang yang nggak tahu sudut kan di dunia ini daripada yang tahu. Tapi makasih banget kalau teman-teman masih mau denger konten sederhana ini yang sebenarnya gue bikin tanpa kepentingan dan tanpa ambisi apapun. Membuat sudut ya udah gue bikin aja gitu, untuk menyenangkan hati gue sendiri gitu, untuk istirahat, mengisi waktu istirahat gue sendiri daripada melakukan hal-hal yang apa gitu kan. Gue buat ini menikmati hidup lah dengan membuat podcast receh kayak gini. Aduh, kadang-kadang gue berpikir ngapain ya gue bikin ini gitu, tapi ya udahlah, gue menikmati kok. Thank you ya yang masih dengerin sudut. Buat yang nggak dengerin juga thank you. Semoga suatu saat kita ketemu di tempat yang sudah ditentukan. Oke, jangan bosan-bosan nongkrong di sudut, karena mungkin di sudut kita bisa dapat banyak malah ketika kita sedang istirahat. Thank you. Gue sayang sama lu semua. Semoga lu semua sehat dan tetap berkarya. Thank you.